Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kaum muslimin, sidang jamaah serta para pendengar yang dirahmati Allah, sidang jamaah sekalian, karena itu kalau kita melihat di dalam beberapa petunjuk Rasulullah, nanti juga yang pertama Allah akan periksa, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah, itu as-shalah, tentang salatnya. Yang pertama diperiksa nanti bukan dengan harta yang banyak, tapi amal kita ini, salatnya gitu. Salat kita akan diperiksa oleh Allah secara detail, terperinci, tafsili. Kalau sekarang ada kasus di dunia ini, diperiksa ya karena salah, diperiksa oleh polisi, diperiksa oleh jaksa, ya mungkin tidak secermat, sedetil yang nanti diperiksa di akhirat gitu. Tentang salat kita nggak bisa berdusta, mengatakan sesuatu iya padahal tidak bisa gitu. Tapi di dunia ini kadang-kadang bisa bersilat lidah, atau ada pembela kita ya sebagainya, dibela kita, didampingi oleh pembela, penasihat hukum. Tapi nanti di akhirat penasihat kita adalah amal gitu. Yang membela kita adalah amal, tidak ada yang lain. Fa in saluhat faqad aflahu wa in fasadat khaba wa khasir. Jadi kalau dia baik ya sukses, jadi kita raih kemenangan, kenikmatan daripada Allah kalau salat itu baik. Salat fardu tambah salat sunat gitu, kita ikhlas melakukan, bukan karena terpaksa, karena sesuatu lingkungan kita menginginkan seperti itu, tidak, tapi karena ikhlas. Makanya sedang jamaah sekalian, kita dituntun oleh Rasulullah wa kasratul khuta ilal masajid gitu, memperbanyak langkah kita ke masjid gitu. Langkah setiap hari ya, kita langkahkan kaki kita menuju ke masjid, itu diperhitungkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, asal yang kita lakukan ini adalah ikhlas karena Allah semata, bukan karena ria, menampakkan pada orang lain. Apalagi yang kita lakukan selalu ini salat berjamaah, tentu nilainya, volume nilainya ditambah oleh Allah gitu. Jadi beda dengan salat sendirian. Salatul jamaah afdalu min salatil fat bisab'ina wa ishrina darajah, muttafaq alaih. Salat secara berjamaah itu Allah akan lipat gandakan pahalanya gitu. Jadi ini saya kira peluang. Memang di sini Allah tidak memberikan secara nyata konkret, tapi nanti imbalannya, balasannya adalah ketika nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau semua diberikan nilai pahala sekarang ini, saya kira juga motivasi itu nggak ada. Oh, sudah banyak sekali pahala saya, sudah cukup gitu. Tapi Allah itu ada hikmah di balik apa yang dinyatakan lewat hadis Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 27 kali dilipat gandakan oleh Allah pahalanya gitu. Makanya tinggi sekali nilai frekuensi daripada salat itu sendiri.
Makanya keutamaan salat berjamaah juga tinggi sekali. Banyak sekali keutamaan fadilah yang dijelaskan lewat hadis nabawiyah kepada kita sekalian. Yang pertama, orang-orang yang tergantung, terkait hatinya dengan masjid akan mendapatkan naungan Allah nanti ketika tidak ada bantuan selain naungannya di yaumil mahsyar gitu. Jadi salah satu di antara 7 golongan, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Itu orang-orang mendapat naungan daripada Allah nanti. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid gitu. Jadi tinggi sekali gitu. Makanya kalau orang-orang yang memahami nilai ibadah apalagi sholat berjamaah, dia akan mengisikan waktu bersegera menuju ke tempat-tempat didirikan sholat, apa masjid atau manasah dan sebagainya. Jadi hatinya terikat dengan masjid gitu. Hati-hati yang bersih begitu dia. Tergetar ya. Tidak bisa mendengar nama Allah disebutkan. Apalagi ada suara adzan muazin memanggil. Jadi hayyalal shalah, hayyalal falah, Allah Akbar dan seterusnya, nggak bisa mendengar suara nama Allah disebutkan. Dia akan segera ke langkahnya menuju ke masjid gitu. Dan masjid salah satu tempat bagaimana membuat kita, jati diri kita ya muhasabah, merasa tenang, merasa damai, merasa nyaman di masjid, rumah Allah. Oh, ada orang tempat hiburan di kafe-kafe, di warung-warung ramai nonton bermacam-macam, itu kan sementara, bukan yang sebenarnya. Itu hanya kenikmatan, kegembiraan sementara saja gitu. Jadi tidak memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi di masjid, apalagi kita ta'abud, rukuk sujud kepada Allah, merupakan kebahagiaan yang hakiki. Merasa puas ketika kita sudah melakukannya dengan baik sekali. Makanya kita lihat sejak masa awal Islam, di masjidlah dibina jamaah gitu. Rasulullah jadi gurunya. Di Madinah juga seperti itu. Di beranda masjid dibina majelis taklimnya. Lahir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan beberapa sahabat yang lain, didikan Rasulullah ketika belum ada sekolah seperti sekarang ini gitu. Jadi dibina orang dalam masjid, di beranda masjid gitu. Kemudian di masa Baghdad, kerajaan Daulah Abbasiyah, juga begitu di masjid Nizamiyah. Itu Al-Ghazali pernah ditunjuk sebagai pimpinannya. Pengajian itu, pendidikan ya secara berjenjang. Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, dan nanti orang itu akan mendapat naungan Allah. La dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali payung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkatan keutamaan yang kedua, setiap langkah menuju masjid bernilai pahala dan dapat menghapuskan kesalahan dan meningkatkan derajahnya gitu. Jadi setiap langkah wa kasratul khuta itu dihitung. Dan pernah kita jelaskan di sini, ada seorang sahabat yang rumahnya dekat dengan masjid di Madinah. Ketika dia meninggal, kan dikatakan la'alla di sakrat maut, dalam sakrat maut dia 3 kali mengatakan la'alla, seandainya. Ketika disampaikan kepada Rasulullah mengatakan, orang ini indah sekali ketika dia sakrat maut, karena dia Allah memperlihatkan amalnya gitu. Andaikan yang pertama, ketika satu hari sambil dia ke masjid jumpa seorang buta, dituntunlah ke masjid. Karena dekat dengan masjid rumahnya, perjalanannya singkat. Jadi ketika dia sakrat maut, Allah perlihatkan CD
Nah, jadi diputar kaset oleh Allah, andaikan, artinya andaikan rumah saya lebih jauh dengan masjid, mungkin pahalanya lebih lama, lebih banyak gitu. Tapi karena jalannya dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan masjid, pahalanya putus gitu. Dia nggak terus dengan pahala gitu. Jadi CD Allah diputar kembali gitu tentang pahala. Jadi tidak akan sia-sia semua ibadah yang dilakukan oleh hamba ini. La'alla yang kedua, pada suatu malam di Madinah musim dingin gitu. Dia ada 2 mantel, ada baju dingin, satu baru, satu bekas gitu. Dikasihlah yang tua pada yang nggak ada baju dingin, orang miskin dalam malam kelam di Madinah ketika musim dingin terjadi. Nah, jadi ketika dalam sakaraat maut, andaikan baju yang baru saya berikan, pahalanya lebih panjang lagi gitu. Nikmat sekali gitu. Akan ada orang-orang yang kembali kepada Allah senyum kadang dia. Nikmat duplikat surga dinampakkan kan gitu. Tapi ada juga orang ketika dia kembali kepada Allah, mukanya krut gitu, terasa takut. Ya, mungkin duplikat api neraka diperlihatkan oleh Allah kepadanya dengan berbagai bayang-bayang ancaman, siksaan karena amal di dunia ini tidak dilakukan dengan baik sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu Pak Ibu sidang jamaah sekalian, nilai ini sangat tinggi sekali, tidak akan hilang begitu saja dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memiliki pribadi yang syaja'ah, berani. Jadi berani karena benar gitu, karena selalu dia menuju jalan Allah, nggak ada sedikit pun merasa khawatir dalam hidup ini. Apa yang dia lakukan percaya diri dia. Jadi karena Allah selalu mengawasinya, dia tidak akan melakukan hal yang salah, tidak akan khilaf ya, sengaja apalagi tidak sengaja gitu, dijaga dia, wiqayah diri. Jadi wiqayah, menjaga diri dari segala sesuatu yang menimbulkan dosa, kesalahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berani tampil gitu. Kenapa? Karena selalu diawasi oleh Allah. Kenapa diawasi? Karena dia disiplin dengan salat gitu. Di orang-orang salat, dia nggak ada beban dalam hidup ini gitu. Semua dikeluarkan. Ketika bertemu dengan Allah, melapor yang sulit, mudahkan ya Allah. Jadi yang mudah lebih tingkatkan lagi gitu. Jadi yang selama ini keliru, luruskan saya ya Allah. Jadi itu yang kita mohon, mengadu, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keinginan yang kuat dan tetap di dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim gitu. Istiqamah, disiplin. Kamu dia tinggalkan salat gitu. Apapun tugas, kesibukan, pekerjaan yang dia lakukan, tapi dia tetap akan melakukan itu semuanya dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kagum kepada yang rajin salat berjamaah. Riwayat hadis Ahmad, kagum jamaah tiap saat dia pergi ya. Ada penghormatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi salat subuh disaksikan oleh para malaikat dalam kondisi yang masyaqqah, yang berat, dia lakukan dengan baik. Allah kagum. Dia bisa melawan was-was syaitan, laknatillah. Dia lepaskan itu semuanya, kesibukan, karena semata-mata ingin ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat berjamaah dapat menjadi temeng ya, sekat dari godaan syaitan. Gak bisa diganggu oleh syaitan kalau orang yang rajin, disiplin dengan jamaah gitu. Gak ada was-was dia. Dia tinggalkan semua itu yang menuju kepada Allah dalam segala hal. Penglihatannya,
lidahnya, ucapannya, tangannya, kakinya, dia jaga itu, dipelihara oleh Allah. Karena orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ibadah ikhlas, itu tidak akan mampu digoda, diwaswas oleh syaitan, laknatillah gitu. Kemudian nilai sholat berjamaah akan bertambah dengan bertambah banyaknya jamaah yang sholat itu sendiri. Jadi tambah banyak jamaah, nilai pahala itu tambah lagi gitu. Tambah semakin kecil jumlah jamaah, pahala nilai pahalanya semakin kurang gitu. Sebagainya. Jadi ini yang dituntun kepada kita oleh Rasulullah SAW, sehingga bagaimana kita tetap menjadi mukmin, bukan hanya dalam kapasitas kita sebagai hamba Allah, tapi kita mampu menjaga semua hal-hal yang keliru dan salah karena bentukan daripada salat yang kita lakukan setiap saat, kapan saja, dalam arti kita tidak melecehkan, tapi dalam arti kita fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dan kita bersegera menyegerakan diri untuk menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jiwa orang yang salat tidak akan berubah, jadi mutmainnah, istiqamah dalam hidupnya, ya tetap gitu. Gak ada sekali melakukan yang baik nanti sekali yang salah. Tidak ada orang yang salat gitu. Di orang salat selalu wiqayah, menjaga diri, siratal mustaqim, pas semua aktivitasnya dijaga, tidak ingin dia salah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangannya jauh ke depan. Di orang salat memang brilian, bersih pikiran, bersih hati, nggak ada macam-macam. Orang yang salat gitu, dia bersih hati, bersih semua aktivitas yang dia lakukan sehari-hari, sehingga tidak ada sesuatu kaitan yang membuat hubungan tidak baik dengan jiran, teman, kawan, dan sebagainya. Nggak ada itu. Di orang salat nggak ada dendam, nggak ada khianat, nggak ada iri, nggak ada fitnah. Di situ orang-orang salat begitu dia. Makanya tinggi sekali ketika Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah setiap orang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, akhraja Syekhani, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, wa Abu Daud an Nu'man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku bilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nasi biwajhi faqal aqimu sufufakum salasa. Jadi kalau setiap Rasulullah salat bersama sahabat dengan jamaah, beliau selalu membetulkan saf dulu. Saf sangat penting gitu. Jadi beliau menghadap jamaah, luruskan, ya, luruskan safmu, perbaiki safmu, sambil menghadap wajahnya kepada jamaah yang ada bersamanya. Itu sampai 3 kali mengatakan gitu. Jadi makanya imam selalu mengingatkan, luruskan saf, sawu sufufakum. Jadi wa'tadilu. Jadi luruskan saf, karena kesempurnaan daripada salat jamaah gitu. Baik kengkeng saf, berapi, sebagainya. Saf yang awal malah fadilahnya lebih tinggi gitu, dibandingkan saf berikutnya gitu. Nah, kalau kita hari Jumat atau hari-hari biasa terus salah saf pertama, itu saf ada fadilah lebih nilainya dibandingkan saf berikutnya gitu. Jadi yang pertama diperbaiki saf,
aqimu sufufakum, luruskan saf-safmu. 3 kali Rasulullah mengatakan itu, supaya betul-betul fadilah jamaah ini sempurna. Wallah la tuqimanna sufufakum, sungguh Allah, sungguh kalian meluruskan saf. Atau kalau tidak, itu hatimu Allah jadikan itu berselisih. Kenapa? Mungkin renggang, was-was syaitan akan datang dan sebagainya, ya. Tapi dengan rapat menandakan simbol kebersamaan, ruh, semangat, kekuatan kita dan sebagainya. Jadi pertama sekali itu diluruskan saf yang baik, apalagi ada saf anak-anak, anak laki-laki di belakang, kemudian anak perempuan baru ibu-ibu. Begitu diatur di dalam pengaturan saf, supaya salat berjamaah ini mendapat fadilah yang sempurna dan fadilah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita ingin mewariskan nilai-nilai ini kepada generasi kita, anak-anak kita, generasi muda berikutnya. Yang pertama, liyuqimus shalah, artinya mereka gemar mendirikan salat. Jadi masjid yang bagus, manasah yang indah, dibangun dengan investasi dana yang besar, ya. Percuma kalau memang tidak diisi dengan amaliyah, dengan nilai-nilai ibadah dan syiar dari agama kita. Pertama, liyuqimus shalah, agar anak-anak kita, generasi sesudah kita juga mereka gemar dan rajin menjaga, memelihara salat ini dengan baik. Lihat bangun itu masjid jadi kosong, nggak diisi dengan kegiatan-kegiatan syiar, pengajian dan sebagainya. Afidatun, kemudian hatinya, ya, minannas, condong tertarik. Bagaimana kita membuat suasana sebuah rumah ibadah ini ada daya tarik, kebersihannya, kenyamanannya, ya, kerapiannya, keindahannya dan sebagainya. Kemarin diceritakan oleh yang pulang dari haji, aduh nikmat sekali di Madinah gitu. Salat di Masjid Nabawi gitu. Nyaman, tertib, sejuk gitu. Jadi begitulah kondisi sebuah masjid. Apalagi kerajaan Arab Saudi, orang yang kaya, malah tidak ada waktu yang tidak terus diperbaiki, dibuat indahnya masjid, luar biasa gitu. Malah jadi luas, jadi menarik dan sebagainya. Begitu juga Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kan kadang-kadang karena tawaf, rasa aman ini, nyamannya kurang gitu. Ketika sudah suara azan, kita terus atur saf di sekeliling Ka'bah. Mungkin di depan kita perempuan, sebelah kita juga orang perempuan, karena atur saf memang ada sedikit kurang nyaman kalau di Masjidil Haram gitu. Karena emergensi, rukhsah di situ, darurat di situ. Tapi kalau di Masjid Nabawi, teman-teman yang baru pulang, udah nikmat sekali, teratur, lebih rapi, saf wanita di belakang, laki-laki disekat gitu dan sebagainya. Itulah sedang jamaah sekalian, daya tarik sangat tinggi sekali. Rumah ibadah ini harus lebih indah, lebih baik daripada rumah sendiri gitu. Tapi kalau rumah ibadah, masjid lebih jelek, lebih kurang daripada kesempurnaan rumah tinggal, sekarang orang nggak mau ke masjid gitu. Apa ke masjid kumuh gitu, tajak umon kuto, dadu sembahyang anak iya dan sebagainya. Tapi begini dia tarik supaya hati ini terikat selalu dengan masjid dan sebagainya. Dan bagaimana menjadikan hati selalu terikat? Inilah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Di orang-orang yang beriman itu ketika diperdengarkan nama Allah, itu hatinya gemetar gitu. Gak bisa duduk dia. Jadi ngobrol terus,
napas gitu, gugah perasaan dia, risih dia, jadi rugi bagi dia, tidak menghadirkan kaki langkah hatinya menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira sidang jamaah sekalian, panggilan mana lagi yang tidak kita penuhi selain panggilan Allah yang memberikan segalanya kepada kita sekalian. Kalau kita ada undangan, satu hari ada undangan kawin 3-4 tempat, kadang-kadang lalu ujian saja gitu. Anak mau anak saja ngen gitu. Tapi dengan Allah lebih anak mau. Kalau itu panggilan Allah lebih lagi. Oh, yang ada kendaraan, ada kendaraan. Nggak ada lagi alasan uzur, kecuali memang orang hana fasilitas uzur syar'i. Kenapa ya jamaah? Karena hujan. Tapi yang punya fasilitas itu apa Allah berikan itu? Mati hana tabazi, hana tabawa akhirat. Ya, mantan presiden meninggal siapapun, kaya miliaran, waduh luar biasa kekayaan, yang tabahkan hanya beberapa meter kain itu, kain kafan gitu, kerangka sedikit. Yang lain kan tinggal semuanya gitu. Yang kita makan itulah milik kita, yang kita investasi sedekah jariah itulah yang milik kita. Tapi yang belum kita makan, yang bukan kita sedekahkan, itu bukan milik kita, itu menjadi milik orang lain nanti. Makanya selama hidup diberi oleh Allah, kalau kita tinggi di dalam menafkahkan bagian nikmat Allah ini, saya kira sesuatu yang sangat bernilai gitu, sangat memberikan kepuasan kepada kita sekalian. Makanya nanti kita tidak ada menyesal di akhirat, tidak minta kembali, ya Allah tolong kembali saya beberapa saat saja di dunia, saya akan sedekahkan, dulu saya lupa, dulu saya nggak pernah bersedekah, nggak pernah berinfak, nggak saya bayar zakat, sebentar saja saya akan salat terus menerus gitu. Tapi Allah tidak memberi lagi. Di suatu keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup umurmu diberikan sekian tahun, tapi kamu melupakan terhadap nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada payung, orang fasilitas nikmat kendaraan, ada payung pergi, apalagi yang dekat dengan masjid, ahli masjid, asal surga gitu. Tapi sudah dekat lagi dengan masjid, nggak mau ke masjid, keras sekali hatinya, hati membatu gitu, kerah hati gitu. Jadi khatamallah ala qulubihim, itu sudah jadi hati penyakit, hati yang kotor, hati yang banyak maksiat dan dosa kepada Allah. Itu memang tutup dia, nggak lagi mampan masuk cahaya ilahi dalam hatinya, karena sudah ditutup oleh kemaksiatan, oleh dosa. Hatinya hitam pekat gitu. Makanya kita disuruh berzikir, membersihkan hati ini. Banyak berzikir, subhanallah, tasbih, la ilaha illallah, tahlil, tahmid, alhamdulillah, minimal setelah salat 33 kali, genap 99, tambah la ilaha illallah, Allah akan hapuskan kesalahannya sekalipun banyak seperti buih di lautan gitu. Kita biasakan. Jadi berdoa sedikit, baik balik assalamualaikum imam bro. Itu nggak ada adab itu. Dululah sebentar. Dan Rasulullah membina sahabat begitu gitu. Jadi ketika dia lihat hadap ke belakang, kok si anu selalu dia nggak duduk sebentar. Besok lagi diperhatikan lagi. Kemana anda cepat-cepat? Berzikirlah sebentar. Menghadap Allah, angkat tangan, mohon kepada Allah, baik berabu gitu dan sebagainya. Mudah-mudahan kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan ada sesuatu yang memberikan makna sentuhan batiniah. Ya, mudah-mudahan Allah akan meridai apa yang kita lakukan, apalagi kita disiplin menjaga waktu ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan dengan disiplinnya kita tidak lain adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang selalu manusia melupakannya, mengabaikannya,
Yang pertama sehat, yang kedua waktu yang luang. Jadi itu biasa. Lebih baik duduk di warung kopi atau nonton televisi atau ngobrol dan sebagainya yang tidak bermanfaat, apalagi yang laga, yang sia-sia kita lakukan. Sangatlah rugi itu. Dua nikmat itu diberikan Allah, sehat. Ketika sehat kita tidak gunakan untuk ibadah, nanti ketika sakit kenapa pegah balik gitu dan sebagainya. Ketika ada waktu kita gunakan waktu itu, karena waktu ini kalhayah, seperti sebuah kehidupan Allah yang berikan waktu ini, kan getanya yang pegawatnya. Makanya banyak manusia dibinasakan oleh waktu gitu, digilas dia oleh waktu. Ketika sudah tua lanjut baru teringat, ya Allah nggak ada waktu lagi. Tiga orang kut pada lardu, tak aku kena itu loh sagoje basah. Jadi begitulah ketika kita sudah lanjut usia dan amal yang sedikit karena dilalaikan oleh dunia fata morgana yang hanya keindahan, kenikmatan sesaat, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah lebih kekal dibandingkan dengan dunia ini. Mudah-mudahan sidang jamaah sekalian, apa yang kita sampaikan ada sesuatu yang memberi tambahan ilmu, baik untuk diri saya sendiri, kemudian kepada sidang jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah. Dan mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang salah dan keliru, mohon dibetulkan dan dimaafkan. Dan kepada Allah selalu kita berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kehidupan dunia yang baik, baik dalam arti sejahtera lahiriah, batiniyah, damai, qanaah kita. Begitu juga baik nanti di akhirat, ditempatkan dalam surga Jannatul Naim, dipelihara kita, dijauhkan daripada azab api neraka. Amin ya mujibas sailin. Wallah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.